مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أولينا أهوال متهم يا ربي بالمصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan para kiai, para asatidz, sesepuh, bini sepuh ingkang minulya, dan kepada para hadirin hadirat sekalian ingkang dipun rahmati Allah. Mudah-mudahan hadir kita dumateng majlis niki dipun catat sebagai amal soleh, dipun catat sebagai golongan orang-orang yang tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ammadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini akan sedikit membahas tentang perbedaan orang muttaqin, orang yang bertakwa, kemudian orang yang kafirin, orang yang kafir, menentang, melawan Allah dan utusannya. Lalu yang ketiga adalah orang yang munafik. Orang yang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk berupa Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuknya itu adalah dari Allah melalui kitabnya. Seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian adalah orang yang beriman terhadap barang gaib. Barang gaib itu apa? Sesuatu yang tidak bisa diindra, dilihat tidak bisa, didengar juga tidak bisa, dirasa juga tidak bisa. Wa yuqimuna sholat, orang-orang yang
mendirikan sholat. Orang yang bertakwa itu orang yang mendirikan sholat. Artinya sholatnya sing khusyuk. Oh niku orang yang bertakwa. Lalu kemudian orang-orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun, atas apa yang dirizkikan oleh Allah mereka berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lalu orang-orang yang beriman terhadap kitabnya Allah sebelum Nabi Muhammad dan kitabnya Nabi Muhammad. Niki termasuk panjenengan semua ini. Panjenengan iman nggih dumateng hari kiamat, iman. Mendirikan sholat nggih. Alhamdulillah, berarti orang-orang yang bertakwa. Iman terhadap kitabnya Allah. Wabil akhirati hum yuqinun, kemudian terhadap hari akhirat juga iman. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang demikian ini mendapatkan hidayah dari Tuhannya, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat itu seperti itu. Alhamdulillah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa iman kepada Allah, iman. Oh, panjenengannya termasuk iman. Mendirikan sholat, panjenengan termasuk mendirikan sholat. Mudah-mudahan masuk atau tergolong dalam orang-orang yang muttaqin. Masjidnya namanya Baitul Muttaqin, cocok wes. Lalu kemudian Allah menyindir tentang daripada orang-orang yang kafir. Tadi itu kan orang yang genah, top lah. Lalu orang-orang kafir itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina satamene wong akeh kafaru kang padha iman sapa alladzina sawa'un iku padha 'alaihim ing atase alladzina a'anzartahum. Adakah kamu Muhammad memberikan peringatan baginya, amlam tunzirhum atau tidak, la yu'minuna iku ora iman sapa innalladzina kafaru. Orang kafir itu kalau dikandani, kalau dikasih peringatan mereka tidak iman. Dikandani atau tidak, itu mereka tidak iman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hatinya, menutup pendengarannya. Wa ala absarihim hisyawatun. Basirah, mata hatinya ditutup. Walahum azabun azim. Ini ciri orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu masih dikandani meskipun dikasih tahu mereka tidak akan iman. Makanya kalau kehidupan ya kita yang sekarang ini, kita beriringan hidup bersama di bumi ini, di bumi Nusantara ini, kita berdampingan juga dengan orang-orang yang berlainan agama. Itu sesuatu yang kita tidak bisa memaksakan keyakinan orang lain. Ya ini ayatnya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Panjenengan memaksa keyakinan orang lain, meskipun dikasih peringatan apapun mereka juga tidak akan iman. Ya sudah, akhirnya hidup saja berdampingan. Itu sebagaimana yang kita
dengar istilah yang sekarang itu adalah moderasi beragama. Moderasi beragama itu bukan berarti kita takut agamanya Allah akan luntur bercampur dengan keyakinan yang lain, bukan. Ayatnya sudah ada, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Ya bangga ora iman. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita iman kepada Allah, kita melakukan sholat, itu merupakan nikmat. Merupakan nikmat itu kayak gini. Bayangkan coba orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, mereka tidak iman kepada Allah. Sedangkan kita iman kepada Allah. Padahal ngajinya ora tutup. Tapi kok bisa iman, bisa khusyuk sholatnya, tidak pernah tertinggal, jamaah terus, ikut merupakan kenikmatan. Bayangkan kalau tidak mendapatkan iman, ya tentunya tidak bisa mendapatkan nikmat akhir. Lalu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Lalu yang selanjutnya itu Allah memberikan gambaran orang yang mukmin tapi dikatakan mukmin ya ora pati mukmin. Setengah-setengah pati jelas. Dikatakan kafir tapi masih Islamnya masih di KTP-nya masih Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Gambaran orang munafik ini adalah, kalau di sini sih nggak ada orang munafik, cuman nggak nurut saja. Nggak nurut kalau di sini mah. Yang munafik tuh di sana. Sebagian manusia mengatakan kami beriman, tapi wa ma hum bimumin. Padahal mereka orang-orang yang bukan memiliki iman, bukan orang mukmin tapi ngakunya mukmin. Nah, ada enggak kayak gitu? Lalu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang yang yukhadi'una menipu sapa nas Allah ya Allah. Jadi orang-orang yang munafik itu adalah menipu, memperdaya Allah. Walladzina amanu lan wong kang beriman juga menipu, memperdaya orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sebenarnya mereka memperdaya dirinya sendiri dan mereka tidak merasa. Saiki usum kita enggak tahu hakikat seseorang. Kita tidak tahu hakikat satu kelompok tertentu yang ternyata menipu kita. Iya, menipu kita kan banyak. Jarene mukmin tapi ngafirno saudaranya yang mukmin. Gara-gara apa? Gara-gara bid'ah, gara-gara ini mengkafirkan saudaranya sendiri. Ya itu kan kita sudah tertipu. Jenggote dawa. Maca Quran ora fasih.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim, dalam hatine nas yang mengatakan amanah bila tadi, maradun utawi loro. Mereka memiliki hatinya sakit, lalu Allah menambah sakitnya itu, fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi orang-orang munafik itu menipu Allah dan menipu orang yang mukmin. Lalu kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang yang munafik itu ketika dikatakan jangan buat kerusakan, mereka mengakui itu kami ini memperbaiki dunia. Atau sebagaimana yang kita tahu, ada kelompok orientalis itu kan mereka mempelajari agama Islam tapi tidak untuk benar-benar yakin iman kepada Allah, tapi tujuannya adalah untuk penjajahan. Di Indonesia itu ada tokoh orientalis di zaman Belanda dulu, namanya Snoek Horgrons. Pada waktu itu ya Snoek Horgrons ya orang pinter seperti kiai saja, baca Quran fasih, pemahaman agama yang ngerti. Itu orang Belanda. Di zaman Belanda itu ada namanya Snoek Horgrons. Mereka datang ke Indonesia, ya kawin secara Islam, punya anak keturunan. Jadi Snoek Horgrons itu waktu itu ditugaskan di Aceh. Karena pasukan Aceh itu sangat kuat, sulit dikalahkan. Akhirnya Snoek Horgrons meneliti ya apa ciri khas Islam yang ada di Nusantara. Ternyata kebingungan. Kalau Islam Arab itu kan modelnya seperti Arab sana. Kalau Islam Nusantara apa ini? Ono tahlile, ono kendurene. Sesuatu yang tidak ada di Arab. Jadi betapa agama itu berbaur, bercampur dengan budaya. Jadi kebingungan Snoek Horgrons. Setelah itu akhirnya belajar lagi ke Mekah. Nah, itu Snoek Horgrons itu belajar agama tujuannya bukan untuk taqarrub ilallah. Tujuannya bukan supaya tambah imannya. Jadi ada orang tambah pinter, tambah keblinger, ya itu contohnya kaya ngono. Jadi yukhadi'un Allah walladzina amanu. Jadi menipu. Jadi menipu Allah dan orang-orang yang iman. Sekarang ada lagi kekinian, orang-orang yang suka mengkafirkan saudaranya sendiri. Ajaran-ajaran Wahabi. Ajaran-ajaran Wahabi yang tujuannya adalah memurnikan, katanya memurnikan agama Islam. Memurnikan dari mana? Justru malah saudaranya dikafir-kafirkan. Orang lain mah disuruh supaya iman, sekarang yang iman dikeluarkan lagi. Kan aneh. Makanya itu adalah orang-orang yang dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang iman tapi seperti enggak iman. Ini orang munafik. Kita tidak mengatakan mereka kafir kok, kan begitu. Karena dikatakan kafir, tapi nyatanya masih syahadat.
Orang kalau mau mengkafirkan saudaranya sendiri di Indonesia itu sulit. Karena apa? Orang ketika muslim itu nggak mungkin sulit untuk kafir. Karena rukun daripada rukun Islam membaca syahadat. Jadi antara rukun iman dengan rukun Islam itu ada pertemuan di situ. Yang pertama, rukun Islam yang pertama syahadat. Makanya kalau mengkafirkan saudara sendiri itu sulit, nggak bisa. Karena rukun Islam yang pertama itu syahadat. Begitupun dalam konsep bernegara. Dalam konsep bernegara ada istilah yang pertama itu adalah ketuhanan. Makanya antara agama dan negara itu tidak pernah bisa saling menguatkan. Harus dulu NKRI harga mati. Iya. Islam tanpa negara atau negara tanpa Islam juga nggak bagus. Negara tanpa Islam menjadi negara yang sekuler, tidak kenal agama. Begitupun sebaliknya, kalau Islam saja tanpa negara akan menjadi radikalisme, menjadi ekstrim, tidak punya karakter. Iya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka orang-orang yang merusak sebenarnya. Walakin la yash'urun. Yang dikatakan itu selalu kalimat-kalimat yang kalimat tauhid. Agenda-agendanya seperti itu. Membela ulama, aksi bela ulama. Ulama yang mana? Kan enggak jelas. Mereka ingin membuat kerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketika dikatakan berimanlah kalian sebagaimana orang-orang manusia itu iman, mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Kalau mereka menjawab kalau saya iman, ya imannya itu akan seperti orang-orang yang bodoh. Ala innahum humul sufaha walakin la ya'lamun. Sebenarnya yang bodoh itu adalah mereka sendiri, tapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Ketika berhadapan kayak gini dengan saudaranya yang mukmin, mereka iman, ketemu kita ya sholat, puasa. Tapi ketika tidak berhadapan, bertemu dengan agen-agennya, mereka malah menertawakan. Seperti orang-orang orientalis itu kan aslinya menertawakan kita semua. Belajar agama tapi tujuannya untuk merusak. Ketika bertemu dengan agen-agen dari orang-orang kafir, mereka menertawakan. Allah yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang menertawakan, Allah yang gojlogi mereka. Ulaikal ladzina istaru dhalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Kalau mereka itu sukanya adalah istaru dhalalata bil huda, membungkus kesesatan dengan al-hidayah. Aksi bila ulama yang mana? Itu namanya membungkus sesuatu. Ada yang dibungkus di situ. Sesat dibungkus dengan hidayah. Sesat dibungkus dengan hidayah. Contohnya banyaklah. Pokoknya sesuatu yang kesesatan ternyata terbungkus rapi dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Hanya di sini orang munafik itu seperti itu. Ngakunya berbuat kebaikan tapi justru malah merusak. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro wallahu alam bisawab. Itu adalah ciri daripada orang-orang yang munafik. Kalau munafik itu seperti itu, dikatakan iman tapi kelakuannya tidak mencerminkan orang yang beriman. Dikatakan kafir tapi masih punya iman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun agungipun pangapunten wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi